Apa artinya li? Jadi, di antara maknanya milik. Liman, milik siapa, hadhihi ini. Hadhihi ini adalah li, milik Khalidin, milik Khalid. Nah, kita lihat di sini Khalidin majrur. Kenapa? Karena li adalah huruf huruf jar yang menjadikan kata setelahnya majrur dan dia adalah alamat isim. Baik. Huruf, kalau huruf itu kan bisa satu huruf. Ini yang kita bicarakan bukan huruf hijaiyah ya. Kalau huruf hijaiyah kan selalu satu huruf, tapi huruf ma'ani. Huruf kalimat ada kata ada tiga, isim, fiil, harf. Nah, semuanya ini ada artinya. Dia kata, kata kan ada maknanya. Nah, jadi huruf di sini bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah dari huruf hija ini disusun menjadi kata, ya. Nah, kata ini di antara kata itu ada namanya harf. Itu huruf ma'ani. Huruf ma'ani ada yang satu huruf, ada yang dua huruf. Ini yang paling banyak ini, yang satu dua, dan ada yang tiga walaupun lebih sedikit dibandingkan yang satu dan dua huruf. Baik. Kalau dia lebih dari satu huruf, langsung disebut bacaannya, ya. Seperti misalnya fi, berapa huruf? Dua. Jadi langsung bilang fi. Ila, berapa huruf? Tiga. Hamzah, lam, dan alif. Ila panjangnya. Baik. Jadi langsung disebut bacanya. Tapi kalau dia satu huruf, sebut namanya. Misalnya li di sini kan satu huruf. Jadi jangan bilang li tapi lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alba itu huruf jar, ba. Jangan bilang bi. Tapi ba. Alba'u harfu jarrin. Ba adalah huruf jar, itu maksudnya bi itu. Karena dia satu huruf maka disebut namanya, bukan bacaannya. Tapi kalau ila atau fi tidak disebut alfa'u wal ya, enggak begitu. Tapi langsung bacanya fi, gitu. Ya, tapi lam, alam itu lam yang ini. Alam, bacanya itu kadang fathah, kadang kasroh. Jadi kadang bacanya la, kadang bacanya li. Masing-masing itu ada ininya, ada penggunaannya, ada tempat penggunaannya. Dibaca la ketika bersambung dengan kata ganti. Kata ganti itu saya, kamu, dia, ya. Misalnya milik dia, lahu, hu itu semisal dengan huwa. Milik dia perempuan, laha. Ini kan sering kita jumpai dalam Al-Qur'an ya. Ya. Atau milik mereka, lahum. Sering kan kata lahuma, laka, laki, lakum, lakum dinukum waliyadin, ya. Baik. Kecuali kalau kata gantinya ya mutakallim, saya, maka ya mutakallim kan cocoknya dengan kasroh sebelumnya, maka bacanya kasroh li, gitu, ya.
bukan lai, tapi li. Selain itu, kalau bersambung dengan kata ganti dibaca fathah, ya. Kemudian selain itu, selain bersambung dengan dhamir, bacanya li. Kalau tidak bersambung dengan kata ganti, bacanya apa? Kasroh, li harokatnya. Demikian pula kalau bersambung dengan kata ganti, kata gantinya adalah ya, berarti bacanya juga kasroh, li. Selain itu baca fathah. Kalau bersama dengan kata ganti. Misalnya lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, lana. Satu saja yang li, satu saja. Bersama dengan dhamir ya mutakallim baru baca kasrah. Selain itu kalau bersama dengan dhamir bacanya fathah. Kemudian kalau tidak bersama dengan kata ganti maka bacanya li. Ya. Saya jelaskan ini supaya tidak bingung, jangan sampai dikira beda antara la dengan li, padahal sama ya gitu. Tapi ingat ya, la sama dengan li kalau la itu bersama dengan kata ganti. Karena ada juga la yang lain, bukan huruf jar. Ya. Baik. Ini sudah ya kemarin. Sekarang masuk di tamarin, latihan. Al-awwal iqra waktub, baca dan tulislah. Baik. Hamzah ya. Baik. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Upayakan dan biasakan ketika membaca itu belajar kita jiwai begitu. Seolah-olah itu adalah bahasanya kita. Jadi bukan hanya sekedar baca tapi kosong dari menjiwai maknanya. Tapi ucapkan itu dalam keadaan kita pahami, bukan hanya sekedar kita baca. Tapi kita pahami maknanya. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ya. Baik, berikutnya. Man, bukan. Man, ha, dhi. Kalau perempuan hadhihi. Ya, ya. Ya, enggak apa kalau salah kan nanti diperbaiki ya. Tip, hadhihi ukhtu Abbasin. Jadi caranya itu ketika kita membaca harus diilmui dulu ya. Jangan menebak, tapi ilmui dulu. Walaupun mungkin ilmu kita itu keliru mungkin ya. Nah, yang penting ada guru yang bisa membimbing. Jangan praktik sendiri. Hadhihi ukhtu Abbasin. Nah, jadi kita baca ukhtu, kita sudah punya ini alasan kenapa saya baca begini. Abbasin kenapa saya baca kasroh. Harus ada argumennya begitu, harus ada alasannya. Tapi kalau kita baca, setiap saya tanya, kenapa dibaca begini? Kemudian diam. Itu artinya kan berarti kita beramal dulu, baru mau cari alasannya, begitu. Nah, cara yang seperti itu, walaupun nanti benar jawabannya, tapi itu metodenya sudah salah dia. Nah, itu namanya, kalau dalam pembahasan ya, kalau dalam pembahasan ibadah, itu namanya dia beramal tanpa ilmu. Jadi dia dianggap tetap keliru, begitu. Seperti itu, ya. Yang benarnya kita ilmui dulu, kita kenapa saya baca begini karena begini, gitu ya. Ukhtu di dhammah karena dia khobar ya. Terus kenapa tidak tanwin? Karena dia disandarkan. Ini adalah
saudarinya Abbas. Kita sandarkan ke Abbas, saudarinya Abbas. Nah, berarti karena ukhtu bersandar ke Abbas, berarti Abbas ini tempat bersandar namanya mudhofun ilaihi, dan mudhofun ilaihi hukumnya majrur. Ah, gitu. Itu alasannya. Ya. Sekarang sudah paham ya? Baik, barakallahu fiik. Berikutnya, hada dikun wa hadhihi dajajatun ya. Ini mudzakkar, makanya pakai hada. Kemudian yang ini muannas ya. Dajajah muannas, makanya kata tunjuknya hadhihi. Berikutnya, deris harokati sukun taslam sakin. Nah, harik apa harokat mudaris. Hah? Kenapa berlatih nih, berlatih supaya harus dipraktekkan. Ini adalah putranya mudir. Mudiri kan? Ya kan pulanya sama sebenarnya. Hanya beda mufradat, beda kosakata, tapi susunan kalimatnya sama. Wahadihi bintul mudarrisi. Ini adalah putranya guru dan putranya kepala sekolah, dan ini adalah putrinya guru. Itu kan sama, itu sama. Sama-sama. Ini adalah putranya mudir. Nah, yang satunya ini adalah putrinya guru. Itu sama polanya, tapi satunya mudzakkar, satunya muannas ya. Jadi saya bagaimana di sini mudiri mudhofun ilaih, maka di sini juga mudarrisi mudhofun ilaih ya. Gitu. Jangan ragu kalau praktik itu tidak apa-apa ya. Jangan takut salah. Beda kalau dimintai fatwa ya. Kalau dimintai fatwa ya jangan menjawab kalau tidak tahu ya. Jadi bedakan di antara dua itu. Berikutnya. Ya. Hadihi ummu Yasirin. Nah, sini itu kan asalnya ummun. Tapi di sini tidak bertanwin karena kita sandarkan ini adalah ibunya Yasir. Berikutnya. Aina idrul lahmi. Itu ya. Di mana panci daging? Kenapa dikatakan panci daging? Karena itu berisi daging atau biasa dipakai masak daging. Dia khusus panci untuk masak daging. Makanya disandarkan ya. Itu mana penyandarannya? Mungkin karena berisi daging atau memang biasanya dia dipakai untuk masak daging. Dia dikhususkan untuk masak daging. Terus hiya bitallajah. Hiya kembali ke kidr ya. Kidr muannas. Dia di dalam kulkas pendingin ya. Terakhir kembali ke yang pertama lagi. Yang ketujuh. Nah, za ya, jangan zo ya. Jadi itu posisi mulutnya dijaga jangan sampai tebal. Nah, fil zo za dibuka za.
Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Saya lanjut. Tamarin, latihan, latihan. Jadi ini bertanya, kemudian dijawab ya, sesuai gambar. Jadi kalau gambarnya dia mudzakkar, pertanyaannya ma hadza, kemudian kita jawab. Kalau gambarnya muannas, kita bertanya dengan pertanyaan ma hadhihi. Kemudian setelah itu kita jawab ya. Baik. Baik, hadza qalam. Terus berikutnya, ah, ini nih, yang di samping, samping. Baik, ma hadhihi mil'aqatun. Terus, baik, bagus. Terus, ah, komisun. Jangan karena di sini ada hanya di Manas, bukan ya? Yang dilihat bajunya secara keseluruhan. Komisun mudzakkar. Berarti ma hadza komisun. Oke, berikutnya. Nah, baitun mudzakkar. Hah? Bukan tamarbuto, itu tak matuya namanya. Jadi tamarbuto itu eh, yang begini ya. Ini tamarbutin. Dia tempatnya seperti H. Hanya bedanya ada titiknya. Kalau yang begini, nah itu bukan tamarbuto namanya, ya. Nah, sementara baitun dia seperti ini. Bisa dibedakan ya? Hmm? Eh, dipahami tidak tadi? Ya. Jadi ta itu ada ta marbuto, ada yang bukan ta marbuto ya. Kalau ta marbuto itu kalau kita sukun jadinya ha. Kalau kita berhenti, kita wakof. Misalnya al-qari'ah. Itu kan al-qari'atu. Eh? Nah, itu ta marbut itu berarti. Tapi kalau bait dia kan baitun, bait begitu sukunnya. Jannat kalau panjang jannat. Itu berarti bukan tak marbutin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bukan khuliqah. Itu berarti tanya bukan tak marbuto. Oh ya? Jadi hadza baitun. Baik, berikutnya. Baik, hadhihi sa'atun. Terus ya. Eh, jangan hadhihi sayyarah. Itu kita tambah huruf. Jadi hadhihi sayyar itu ditekan. Itu seolah-olah dua huruf. Ada sukun baru sa. Nah, jadi hadhihi sayyarah. Sa langsung. Jangan hadhihi
Nah, paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau kita baca basmalah misalnya, sebenarnya mungkin kalau dalam ucapan biasa enggak terlalu ini. Saya khawatirnya eh, nanti terbiasa akhirnya mengaji begitu juga. Misalnya baca basmalah harusnya bismillah, dia bacanya bismillah. Dia tekan dulu banyak. Bismillah. Akhirnya dia tambah huruf. Jadi kalau dalam baca Al-Quran harus lebih teliti ya. Detail. Berikutnya. Ma hadza babun. Ini babun atau nafidatun? Bab ya. Karena ini kayaknya ada teras-terasnya ini. Pintu ya. Baik, berikutnya. Ya, rijlun. Dia dua berarti manas. Baik. Terus yadun. Yadun dua sama kayak kaki. Ya, ma hadihi yadun. Bagus. Terus berikutnya lagi. Angfun ya. Nah, yang dilihat angfun itu bukan lubangnya dua, tapi hidung secara keseluruhan. Hidung satu kan, berarti tidak pakai tamur butuh, berarti dia muannas. Apa mudzakkar? Ada angfun. Berikutnya, mulut ya, bukan bibir, mulut, mulut. Mahada. Jangan ragu, jangan ragu. Ucapkan saya, tidak apa-apa keliru, nanti diperbaiki. Daripada kita malu-malu nanti salah di rumah kan. Ya, famun ya. Ini famun itu tidak ada yang panjang. Untuk orang di sini itu agak berat biasanya. Karena orang di sini itu biasanya maunya ada yang panjang. Misalnya famun misalnya. Contoh ya. Terus terus. Ya, gambar setrika. Hah? Nah, sudah lewat ini. Pokoknya semua gambar yang ada itu sudah lewat itu semua. Ya, mikwatun. Panjang ya. Mikwatun. Ada alif setelah wow. Ya, jadi penulis ini metodenya memang begitu ya. Orang yang tidak hafal atau masih kurang mengulang itu nanti kentara itu. Nah, gitu ya. Orang sibuk. Ya, terus terus. Baik, seharusnya ada sebelum aja. Yang ini dulu harusnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Hadis terlajah. Terus kunci kunci ada miftahan. Gambar masjid bagus. Ada najman. Terakhir kursi ya. Ada ada kursi. Baik. Iqra al-mithal wa kawwin jumalan ala ghirorihi. Ghiror artinya mithl. Ala ghirorihi itu ala mithlihi. Hmm? Ghiror artinya mithl, semisal. Ya. Bacalah contoh dan buatlah atau susunlah, buatlah jumalan, kalimat-kalimat seperti contoh ya. Contoh Muhammadun Tolibun Aminatu manas ya. Berarti polibatun. Berikan tak
Nah, ini taknya ini yang begini nih namanya tak marbutoh. Ya, karena ketika kita wakaf, kita berhenti, kita bilang qalibah. Nah, gitu, ya. Baik, dipaham ya? Saya kasih contoh lagi. Nomor dua misalnya Hamidun Tobibun. Nah, Tobibun itu untuk laki-laki. Hamid kan laki-laki, mudzakkar. Tobibun. Khobar ya. Jadi mubtada khobar itu asalnya dia harus sejenis. Mudzakkar mudzakkar muannas muannas. Fatimah itu berarti Tobibatun, dokter. Hamid adalah seorang dokter, Fatimah adalah seorang dokter. Tapi lafadznya berbeda. Satunya Tobibun, satunya Tobibatun. Ya. Baik. Nah, nomor tiga, kembali ke kita. Huwa muslimun. Terus hiya muslimatun. Terus jangan ragu, jangan ragu. Ya, al-babu muglakun. Mubtada khobar. Terus sebelum tak marbut itu pasti fathah. Kalau bukan fathah berarti alif. An-nafidatu muglaqatun. Tinggal tambahkan tak begini, ya. Ya, terus ya, terus pakai shin, shin, sya. Ah, bukan saya. Kalau sa berarti sin, sya, asya, bukan sya. Ah, shin pakai ada titiknya tiga. Ah, ada titiknya. Asyayu harun. Terus harrotun. Panjang dulu. Harrotun. Ha, kemudian ronya tasdid. Harrotun. Nah, asyayu ini ya. Kaidahnya begini. Dari mana kita bisa bedakan ini alif atau ya? Ketika dia berharokat, itu pasti ya, bukan alif. Karena alif tidak bisa diharokati. Sekarang ada harokatnya, berarti pasti ya. Nah, gitu. Yang kedua, kalau dia di tengah, kalau dia di tengah, walaupun tidak ada harokat, tidak ada titiknya, maka itu pasti ya, bukan alif. Yang ketiga, kalau ada titiknya, berarti ya. Kalau dia berada di akhir, sebelumnya fathah, tidak ada titiknya, itu berarti alif. Kalau tidak ada harokatnya ya. Kalau kita lihat mushaf, syai'un, ini bukan di atas ya, dia di luar, di luar. Berarti kalau di atas berarti hanya dua huruf, shin dan hamzah. Tapi dia di luar hamzanya. Berarti sekarang
Di tengah atau di akhir? Ini nih. Akhirnya adalah hamzah. Akhirnya hamzah. Berarti ya ini, yang ini bukan akhir ini, di tengah ini. Itu berarti pasti ya. Walaupun tanpa titik bacanya syai'un. Gitu. Ya. Al-qahwatu haratun. Sudah. Berikutnya. Baik. Terus at-talibatu maridatun. Terus sari'un artinya cepat. Sari'atun juga artinya cepat. Bedanya satu digunakan untuk yang mensifati laki-laki, zakar, satunya untuk yang muannas begitu ya. Baik, terus 10. Qamaru jamilun, terus syamsiyah, asyamsu. Ya, jamilatun. Jadi ini dua ya. Syamsu kata yang kedua yang tidak ada tandanya tapi dihukumi muannas ya. Jadi ini yang begini dihafal-hafal saja ya. Jumlahnya sedikit. Syamsu jamilatun. Terakhir 11. Al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. Jalisun dan jalisatun sama-sama artinya duduk. Tapi satunya untuk laki-laki, satunya untuk perempuan ya, penggunaannya. Kalau dalam bahasa Inggris ada tidak penggunaan begini? Dibedakan laki-laki dan perempuan. Kalau untuk kata sifat pelaku misalnya, sama mungkin ya. Oke. Baik. Yang keempat ini saya jadikan tugas ya karena waktunya sudah lewat 6 menit. Latihan keempat itu susunan kalimatnya ada yang keliru, mau diperbaiki. Ya. Sahih al-jumal al-atiyah, perbaiki kalimat-kalimat berikut. Jadi ada yang keliru. Mungkin yang kelirunya itu kata tunjuknya, mungkin ada tamar butuh harusnya tidak ada atau sebaliknya, ya. Kemudian latihan 5, ini hanya latihan baca kitab gundul gitu. Dibaca kemudian ditulis serta uh, diharokati akhir-akhir katanya. Apakah dia marfu atau majrur ya atau mansub. Kemudian kata-kata baru. Ini pertemuan berikutnya sudah siap ditanya-tanya ya. Kalau ikhwah, pokoknya harus saya tanya jangan lagi berpikir. 1-2 detik langsung jawab ya. Tidak boleh kelamaan berhenti ya. Kelamaan diam. Ya, al-mikwatu artinya apa? Ad-darajatu artinya apa? Al-mil'aqatu semuanya itu harus hafal di dalam kepala. Biasanya kan di luar ya. Baik. Eh, ini tidak lama ya. Beri pertemuan selanjutnya. Kalau kita juga akan masuk di pelajaran yang ketujuh. Nah, pelajaran yang ketujuh itu kita diperkenalkan lagi dengan kata ganti untuk yang jauh satu perempuan. Lawan dari dzalika yaitu tilka ya, tilka. Selain itu tidak ada tambahan pelajaran. Berarti yang sudah kita pelajari mubtada khobar pernah lewat fi'il fa'il, kemudian ada mudhof mudhofun ilaih ya.
Kemudian ada kata tunjuk, nanti masuk pelajaran 7 itu sudah 4 ya. 4. Kemudian membedakan antara mudzakkar muannas juga sudah. Ini kan dipelajari nih. Masing-masing itu ada bab-bab tersendiri sebenarnya. Mubtada itu bab tersendiri, khobar bab tersendiri. Fiil ada bab tersendiri, kemudian ada fa'il babnya tersendiri. Sebelumnya kita ada bab tentang mudzakkar, muannas, ada pembahasan munada. Sebenarnya sudah banyak bab ini kita. Kalau mau masuk di pembahasan nahwu, itu kita sudah banyak bab kita lewati. Ya. Nanti di pelajaran 8 ya baru ada di situ pelajaran tentang ada pelajaran badal ya. Badal. Nanti ada pelajaran juga tentang sifat di pelajaran 9. Ilahuna naktahi bihada wassallallahu wassalam ala nabiyina